Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan hukum Faraday 1 yang menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Nah, dari hukum Faraday pertama dapat dituliskan rumusnya seperti ini. W sama dengan Q, dengan W adalah massa zat, Q sama dengan muatan listrik. Q atau muatan listrik didapatkan dari hasil kali antara arus listrik dengan waktu, yaitu Q sama dengan I kali T. I adalah arus listrik dalam satuan ampere, T adalah waktu dalam satuan detik. Bunyi hukum Faraday kedua yaitu massa yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat. W sama dengan massa ekuivalen. W sama dengan E. E adalah simbol untuk massa ekuivalen. E didapatkan dari hasil bagi antara AR atau nomor atom relatif dengan Bilox atau muatan ionnya. Nah, berikut adalah contoh soal terkait dengan cara menghitung massa ekuivalen. Tembaga atau Cu yang mempunyai AR sama dengan 63,5. Berapakah massa ekuivalen untuk reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu? Bilox dapat ditentukan dari muatan ion. Nah, di sini muatan dari Cu adalah plus 2 yang ini. Berarti Biloxnya adalah 2. Sehingga hasil bagi antara 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. Inilah massa ekuivalen untuk reaksi Cu. Nah, dari hukum Faraday pertama dan kedua, maka didapatkan turunan rumusnya seperti ini. W sama dengan E kali I kali T dibagi dengan 96.500. Dengan W adalah massa zat, E adalah massa ekuivalen, perhatikan penyelesaian dari contoh soal berikut ini. Arus listrik 0,2 ampere dilewatkan selama 50 menit ke dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan CuCl2. Hitunglah massa endapan Cu yang terbentuk pada katode. ArCu sama dengan 63,5. Yang diketahui di sini adalah 0,2 ampere yaitu arus. 0,2 ampere. Lalu ada 50 menit yaitu adalah waktu 50 menit. Karena waktunya harus dibuat dalam satuan detik sehingga ini dirubah menjadi detik, yaitu 3000 detik. Lalu ada ArCu sama dengan 63,5. Lalu di sini ada senyawa CuCl2. Kita harus menentukan Bilox atau muatan dari CuCl2. Cl itu Biloxnya adalah -1. Karena di sini ada 2 Cl, berarti di sini jadi -2. Supaya total Biloxnya harus sama dengan 0, maka Cu-nya harus plus 2. Sehingga kita dapatkan di sini Bilox Cu adalah 2. Yang ditanya adalah massa endapan atau massa zat atau W. W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Kita cari E-nya dulu ya. E adalah AR per Bilox. AR-nya adalah 63,5 per 2. Hasil E ini kita substitusikan ke dalam rumus W sama dengan E kali I kali T. E-nya adalah 31,75, I-nya adalah 0,2, T-nya adalah 3000 detik. Dibagi dengan 96.500. Setelah dihitung, hasilnya adalah 0,197 dalam satuan gram. Inilah massa endapan Cu yang terbentuk pada katode. Sekian untuk hari ini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.